warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Hukum. Nah, Bertemu lagi dengan saya Anca Makawati. Kali ini saya sudah ditemani dengan Bang Rahman, siapa? yang merupakan advokat muda yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau juga seorang YouTuber, bisa melihat akun YouTube-nya. Jadi beliau sekalipun dia disibukkan dengan berbagai rutinitas beracara, tetapi juga beliau selalu menyempatkan waktu untuk membuat konten-konten edukasi hukum yang bermanfaat. Jadi begini, Bang Rahman. Ya, bagaimana, Bang? Saya sengaja mengundang Bang Rahman pada channel saya karena ini berangkat dari beberapa pertanyaan mahasiswa. Namun sebelum kita menjawab beberapa yang sudah saya rangkum dari pertanyaan adik-adik mahasiswa maupun sobat hukum, yang saya mau tanyakan, selama perjalanan karirnya sebagai seorang advokat, apa saja sih kasus yang paling sering ditangani, baik dalam ranah perdata maupun pidana? Ya, terima kasih Bang Anca. Jadi apa ya, menjadi seorang advokat itu kan menurut saya sih enjoy Bang ya, Enjoy ya. asik gitu kan. Nah ya sebagaimana pada umumnya lah ya, Ya. karena sekarang ini advokat kan Bang sudah tahu ya, di dunia maya ini sangat banyak ya advokat-advokat. Bahkan advokat yang seperti apa, bagaimana model dan karakter masing-masing itu mempunyai ciri khas ya, ciri khas masing-masing. Nah kalau berbicara kasus yang pernah saya tangani Bang, ya random Bang ya. Ada juga kasus pidana, ada perdata, ada juga administrasi atau petun gitu kan. Nah kalau yang sering banyak itu ya memang kalau akhir-akhir ini Bang ya, itu yang sering saya tangani kasus perdata Bang ya. Nah, mulai dari kasus pertanahan atau sengketa tanah, kemudian sengketa antara anggota koperasi dengan pemegang Untuk koperasi. saat ini yang ditangani perkara ya. Iya Bang. Ada juga sih sengketa bahkan sengketa rumah tangga misalnya. Ya, perceraian. Perceraian. Betul. Intinya kan begini Bang, sebagai advokat ini kan saya sendiri tidak membatasi. Iya. Karena memang advokat ini kan ranah kerjanya itu luas Bang. Nah, kira-kira ada tidak pernah Bang advokat menangani kasus yang mungkin menurut Bang Rahman ini ada yang dirasa sulit? Pernah tidak ada? Ya kalau ya Bang ya, kalau masalah kesulitan dalam menangani kasus itu memang jujurnya mungkin, atau kurang memberikan informasi saja dari klien itu. Biasanya kan ada sehingga ada mix begitu. Iya. Saya juga tidak mengatakan ini mix, tetapi kan begini, biasanya kan klien itu ada yang enggan untuk memberitahukan seluruhnya dalam artian apa sih kronologis dan ceritanya. Masih ada yang ditutupi gitu. Betul. Padahal kan antara hubungan seorang advokat dengan klien itu memang mestinya harus diceritakan apa masalahnya, sehingga persoalan itu bisa dianalisa oleh seorang advokat ini. Kemudian baru bisa melangkah nih Bang, strategi apa yang mau diambil ya ketika nantinya menangani kasus ini. Kan tidak semata-mata langsung nih apa pernyataan seorang klien ini, tapi kita harus gali dulu. Nah ini menarik nih dari strategi ini. Nah strategi apa sih? Barangkali bisa dibongkar apa sih strategi yang bisa digunakan oleh seorang advokat sehingga memiliki nilai tersendiri, ciri khas sebagai seorang advokat. Saya rasa Bang, setiap orang atau setiap advokat itu mempunyai strategi dan teknik masing-masing ya. Tapi memang ada juga yang namanya teknik wawancara ya, teknik wawancara klien namanya. Nah dalam mewawancara klien itu ya menggali, mengorek seputar persoalan itu. Jangan sampai persoalan-persoalan yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Nah, sehingga nantinya sebagai advokat kita sendiri kebingungan juga Bang. Maka dengan itu kita sebagai seorang advokat untuk mendampingi kasus klien itu harus tahu nih seluk-beluknya betul nih, jangan sampai ada yang ditutupi. Nah persoalan strategi ini kan masing-masing yang ada beberapa strategi yang memang strategi khusus yang memang tidak perlu lah disampaikan. Oke, baik. Kan trik lah Bang, itu ya, trik.
dan trik itu kan semua orang punya lah tuh gitu. Jadi begini, ini berangkat dari pertanyaan adik-adik mahasiswa maupun sobat hukum ya. Katanya begini, Pak, katanya kok pengacara sudah jelas-jelas orang salah kok dibela lagi. Nah, menurut Bang Rahman gimana nih untuk jawab pertanyaan adik-adik mahasiswa secara sebagai seorang praktis? Ya. Jadi begini Bang, di dalam persoalan hukum ini kan banyak emang ya. Mulai dari persoalan hukum perdata antara hubungan perseorangan dengan orang lain, ya kan? Atau dengan hukum pidana. Nah, pidana ini kan luas ya. Betul. Nah, biasanya yang berkaitan dengan pertanyaan seperti ini itu kan persoalan pidana ya, karena menyangkut betul. Misalnya contoh ya, seseorang yang mengambil hak orang lain. Misalnya pencurian. Apalagi di situ kan sudah benar-benar bersalah ya. Iya, salah. Atau pembunuhan. Betul. Jadi yang dimaksud di dalam undang-undang itu, kalau pemahaman saya yang dimaksud dengan membela itu kan bukan membela kesalahannya Bang. Iya. Akan tetapi membela haknya seorang yang tersangka itu, terduga. Kan ada proses terduga dulu, baru ada tersangka kalau memang sudah terbukti ya melakukan. Nah, maka yang dibela itu haknya. Jangan sampai hak seseorang ini didiskriminasi. Contoh kasus misalnya yang tadi pidana pencurian. Sebelum ditetapkan sebenarnya jadi terpidana, dia tidak bisa juga dikatakan terpidana. Dan dia juga mempunyai hak, ada hak persamaan di mata hukum, diberlakukan sama dengan kita gitu kan. Sehingga itulah yang perlu dibela. Equality before law. Betul. Kan memang seorang advokat itu kan mempunyai peran ya, selain peran untuk mendampingi, menasihati sebagai kuasa atau lainnya, maka ada peran juga membela. Membela ini dalam arti itulah membela haknya, jangan sampai didiskriminasi. Betul. Nah, contoh ya, mencuri ini di dalam undang-undang ini kan banyak sekali pasalnya, Bang. Jangan sampai pasal yang dikenakan itu tidak sesuai dengan perbuatannya. Masa iya disamakan orang mencuri mencuri sesuatu di dalam rumah dengan mencuri sesuatu di luar rumah. Contoh helm gitu, hal-hal kecil lah ya. Masa sama mau mencuri? Disamakan? Ya, kan beda Bang. Ancaman Betul. Sekalipun mungkin sama mencuri tapi beda. Ya. Objek yang dicuri juga ya. Iya. Maka oleh karena itu, itulah haknya yang dibela. Maka perlu digali nih. Dan kemudian pembelaan ini kan faktor dari apa nih? Seseorang ini mencuri nih. Apakah karena ada faktor sosial, faktor ekonomi, atau faktor lainnya? Mau makan atau menghidupi keluarga dan lain sebagainya. Itu kan harus dipertimbangkan juga secara utuh. Kalau misalkan ini tidak kita kita tidak dampingi, kita tidak melakukan pembelaan, maka yang semacam inilah yang khawatir tidak adil dalam pertimbangan atau yang diberikan putusan terhadap nanti putusan itu tidak fair ya. Iya. Betul sekali. Oke, terakhir mungkin Bang Advokat Indah sebagai penutup, mungkin ada yang bisa diberikan tips, barangkali bisa sepanjang karirnya tidak yang bisa diberikan tips sehingga bisa menginspirasi dan memotivasi adik-adik mahasiswa maupun sobat hukum. Mungkin ada yang bisa diberikan tips lah sebagai seorang advokat harusnya bagaimana. Iya. Jadi advokat ini kan yang ditawarkan jasa Bang ya. Maka yang dijualkan itu adalah jasa kita. Bagaimana kita ini menjadi kepercayaan klien, masyarakat, maka trust ya. Trust sehingga yang namanya jasa ini seperti bagaimana orang jualan. Maka seseorang itu harus kita ini harus memberikan pelayanan yang baik. Jangan pandang siapa dia, kalau memang kita ingin membantu, bantulah dia. Nah, kemudian jangan melihat kasusnya seperti apa, jangan juga mengedepankan berapa nominalnya. Intinya kita ini ya mungkin niatnya lillahi ta'ala lah ya, membantu dulu seperti apa, kemudian nanti ya hasilnya akan mengiringi lah gitu. Dan satu lagi Bang, intinya kita tetap berjalan sesuai prosedurnya. Kalau kita boleh dikatakan jujur ya jujur-jujurnya lah gitu menjalani profesi ini gitu kan. Kan itu adalah salah satu kunci sukses Bang. Wah biasa ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, adik-adik mahasiswa maupun sobat hukum pidana, semoga dalam video ini
memberikan inspirasi sehingga motivasi adik-adik untuk bisa mungkin mengikuti jejak beliau. Mungkin itu saja yang bisa kita bincangkan, obrolkan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.